Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat di masa pandemi. Jangan lupa selalu jaga daya tahan tubuh dengan makanan yang bergizi seimbang. Kali ini kita akan membahas materi tentang suplementasi gizi. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Pada akhir sesi, diharapkan seluruh peserta mampu memahami pentingnya suplementasi gizi untuk penanggulangan masalah gizi. Dan secara khusus, diharapkan peserta mampu untuk memahami pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, memahami pemberian vitamin A pada balita dan ibu nifas, memahami tentang pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, serta memahami tentang pemberian bubuk tabur gizi atau yang lebih dikenal dengan taburia. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, prevalensi anemia per kelompok umur masih cukup tinggi. Anemia lebih banyak terjadi pada perempuan, yaitu sekitar 27,2%. Tingkat kecukupan protein, energi, lemak, dan serat pada remaja usia 15-18 tahun masih belum mencukupi angka kebutuhan gizi yang dianjurkan. Kemudian data lain juga menunjukkan bahwa 6-7 dari 10 remaja tidak terbiasa sarapan, 9-10 dari 10 remaja kurang konsumsi buah dan sayur, dan 5-6 dari 10 remaja kurang melakukan aktivitas fisik. Melihat permasalahan tersebut, maka gizi seimbang merupakan salah satu hal yang paling penting. Di dalam gizi seimbang ada 4 pilar, yaitu mengonsumsi pangan beraneka ragam, membiasakan perilaku hidup sehat, melakukan aktivitas fisik, serta mempertahankan dan memantau berat badan. Makanan yang beragam merupakan sumber zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, dan zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berdasarkan Permenkes nomor 51 tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi, suplementasi merupakan penambahan makanan atau zat gizi yang diberikan dalam bentuk makanan tambahan, tablet tambah darah, kapsul vitamin A, dan bubuk tabur gizi. Berikut ini adalah jenis dan sasaran dari suplementasi gizi. Yang pertama, pemberian makanan tambahan atau PMT yang ditujukan untuk balita kurus dan ibu hamil kurang energi kronis. Kemudian yang kedua, pemberian tablet tambah darah atau TTD dengan sasaran ibu hamil, remaja putri, dan wanita usia subur. Yang ketiga, pemberian kapsul vitamin A untuk balita usia 6-9 bulan dan ibu nifas. Yang terakhir, pemberian bubuk tabur gizi atau lebih dikenal dengan taburia untuk balita usia 6-23 bulan. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis atau ibu hamil dengan lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm pada dasarnya hanya memenuhi tambahan kekurangan kebutuhan gizi ibu hamil dari konsumsi makanan sehari-hari. Oleh sebab itu, ibu hamil kurang energi kronis yang mendapat makanan tambahan tetap harus mengonsumsi makanan keluarga sesuai gizi seimbang. Pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dapat diintegrasikan dengan pelayanan antenatal yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bila pada saat ANC ada ibu hamil yang hasil pengukuran nilainya di bawah 23,5 cm, maka PMT diberikan sesuai umur kehamilannya. Pada kehamilan trimester 1 diberikan 2 keping biskuit lapis per hari, dan trimester 2 dan 3 diberikan 3 keping biskuit lapis per hari. Ibu hamil juga tetap perlu dipantau pertambahan berat badannya setiap bulan. Apabila berat badan sudah sesuai standar kenaikan berat badan atau ibu hamil tidak lagi dalam kategori kurang energi kronik sesuai pemeriksaan Lila, maka ibu selanjutnya bisa mengonsumsi makanan keluarga yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang tanpa ditambahkan PMT lagi. Kalau tadi adalah pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, sekarang kita membahas tentang pemberian makanan tambahan untuk balita.
Pemberian makanan tambahan bagi balita kurus pada dasarnya hanya memenuhi tambahan kekurangan kebutuhan gizi balita dari konsumsi makanan sehari-hari. Oleh sebab itu, balita kurus yang mendapat makanan tambahan juga tetap harus mengonsumsi makanan keluarga sesuai anjuran pemberian makanan bayi dan anak dan gizi seimbang. Pemberian makanan tambahan kepada balita dapat diintegrasikan dengan manajemen terpadu balita sakit yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bila ditemukan balita kurus, maka perlu diberikan makanan tambahan sesuai usia dan kebutuhannya. Berat badannya juga perlu terus dipantau dan panjang atau tinggi badannya juga. Apabila sudah mencapai berat badan sesuai panjang atau tinggi badannya, maka PMT pemulihan pada balita bisa dihentikan. Dan selanjutnya, balita bisa mengonsumsi makanan keluarga sesuai dengan prinsip gizi seimbang tanpa penambahan PMT. Untuk pemberiannya, biskuit PMT dapat langsung dikonsumsi atau bisa juga terlebih dahulu ditambah air matang dalam mangkok bersih sehingga bisa dikonsumsi dengan menggunakan sendok. Dan setiap pemberian makanan tambahan harus dihabiskan. Pemanfaatan produk makanan tambahan dikelompokkan sesuai dengan tujuannya, yaitu yang pertama untuk pemulihan status gizi. Makanan tambahan pemulihan diberikan kepada balita kurus atau gizi kurang usia 6-59 bulan yang diukur dengan indeks berat badan menurut panjang atau tinggi badan dengan hasil pengukuran Z-score -3 standar deviasi sampai kurang dari -2 standar deviasi. Diberi makanan tambahan minimal 90 hari atau lebih. Kemudian, makanan tambahan pemulihan juga diberikan kepada ibu hamil kurang energi kronis dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Diberikan minimal 90 hari atau lebih. Pemberian makanan tambahan bersamaan dengan edukasi gizi kepada kelompok sasaran untuk menyajikan dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang sesuai kelompok usianya. Kemudian pemanfaatan yang kedua adalah untuk tujuan pada situasi darurat. Jadi pemberian makanan tambahan buffer stok pada kondisi darurat atau kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan masalah gizi dan penyakit serta bencana. Dapat diberikan kepada seluruh balita umur 6-59 bulan dan ibu hamil pada masa tanggap darurat. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan menderita kekurangan vitamin A. Pemberian kapsul vitamin A pada balita dianggap penting karena pada masa pertumbuhan, kebutuhan vitamin A pada anak-anak meningkat. Selain itu, anak-anak juga rentan terkena penyakit infeksi seperti campak, diare, dan ISPA. Infeksi ini kemudian bisa menghambat absorpsi zat gizi sehingga menguras simpanan vitamin A dalam tubuh. Pemberian vitamin A tentunya sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit dan kerusakan penglihatan. Pada bayi usia 6-11 bulan, diberikan kapsul vitamin A berwarna biru, dan pada anak usia 12-59 bulan, diberikan kapsul vitamin A yang berwarna merah. Vitamin A diberikan pada bulan Februari dan Agustus. Saat ditemukan balita campak dan seroptalmia, kapsul vitamin A diberikan 1 kapsul berwarna merah atau biru sesuai umur anak. Kemudian diberikan lagi 1 kapsul pada hari berikutnya dan 2 minggu berikutnya sebanyak 1 kapsul. Untuk kasus gizi buruk berat, pemberian vitamin A mengikuti petunjuk tata laksana gizi buruk. Pada kejadian bencana alam, seluruh balita diberi 1 kapsul vitamin A sesuai umurnya. Bila ada kejadian luar biasa campak atau infeksi lain, diberikan 1 kapsul vitamin A jika balita tersebut belum menerima kapsul selama 30 hari terakhir saat KLB terjadi. Pada anak yang diare, anak diberikan olarit dan zinc selama 10 hari dan 1 kapsul vitamin A. Sebelum memberikan vitamin A pada balita, perlu ditanyakan lebih dahulu apakah balita tersebut pernah menerima kapsul vitamin A pada 1 bulan terakhir. Jika belum, maka lanjutkan pemberian dengan mengikuti langkah-langkah, yaitu
Yang pertama, petugas kesehatan atau kader mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian yang kedua, berikan kapsul biru untuk bayi dan kapsul merah untuk anak balita. Potong ujung kapsul menggunakan gunting yang bersih. Pencet kapsul dan pastikan bayi dan anak balita menelan semua isi kapsul dan tidak terbuang sedikit pun. Pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas bermanfaat untuk mempercepat pemulihan kesehatan ibu pasca melahirkan. Dan pemberian 1 kapsul vitamin A merah itu cukup untuk meningkatkan cadangan vitamin A dalam ASI selama 60 hari. Kemudian pemberian 2 kapsul vitamin A merah diharapkan juga cukup untuk menambah cadangan vitamin A dalam ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Mengapa? Karena bayi lahir dengan cadangan vitamin A yang rendah dan kebutuhan bayi akan vitamin A tinggi untuk pertumbuhan dan peningkatan daya tahan tubuhnya. Untuk ibu nifas, kapsul vitamin A yang diberikan adalah kapsul vitamin A warna merah dengan kandungan 200.000 satuan internasional. Kapsul vitamin A diberikan setelah ibu melahirkan, jadi segera setelah ibu melahirkan ya, sebanyak 1 kapsul dan 1 kapsul lagi 24 jam setelah pemberian pertama. Berikutnya kita beralih ke materi tentang tablet tambah darah. Anemia merupakan suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Seorang remaja putri dikatakan tidak anemia bila Hb-nya lebih dari sama dengan 12 gram per desiliter dan ibu hamil lebih dari sama dengan 11 gram per desiliter. Anemia ditandai dengan beberapa gejala seperti letih, lesu, lemah, lalai, kemudian mudah mengantuk, sulit konsentrasi, sering pusing, dan mata berkunang-kunang. Tapi bukan lapar ya, beda. Kalau orang yang anemia, biasanya terlihat ada pucat di wajah, kemudian kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangannya. Nah, coba periksa, kalian kira-kira ada tanda-tanda gejala anemia gak? Apa sih yang sebetulnya menjadi penyebab anemia? Anemia bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, defisiensi zat besi. Nah, ini biasanya pada anak remaja nih terjadi. Karena body image gitu ya, khawatir, jadi makannya pilih-pilih sedikit-sedikit gitu. Itu yang justru sebetulnya tidak baik ya. Kemudian kebutuhan yang meningkat seperti misalnya pada saat menstruasi, kemudian ibu hamil, serta pertumbuhan yang pesat pada remaja. Yang ketiga, apabila seseorang menderita penyakit infeksi seperti kecacingan atau malaria. Kemudian, anemia juga bisa disebabkan karena kehilangan zat besi pada perdarahan, termasuk saat menstruasi dan seringnya melahirkan. Pada jangka pendek, anemia pada remaja putri bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit infeksi yang akhirnya akan mempengaruhi kebugaran dan prestasi remaja putri tersebut. Sedangkan pada ibu hamil, anemia dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir prematur atau belum cukup bulan, bayi lahir dengan berat badan rendah dan pendek, dan dalam kondisi anemia berat, bayi bisa lahir mati. Dan anemia juga dapat memperparah perdarahan pada saat melahirkan sehingga memperbesar risiko kematian ibu. Pemberian tablet tambah darah merupakan salah satu program dalam pencegahan dan penanggulangan anemia pada ibu hamil dan remaja putri, di mana usia remaja putri adalah 12-18 tahun yang diberikan di sekolah. Dengan mengonsumsi tablet tambah darah, diharapkan ibu hamil dan remaja putri dapat terhindar dari anemia, kemudian meningkatkan cadangan zat besi di dalam tubuhnya. Tablet tambah darah mengandung 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. Untuk meningkatkan penyerapannya, maka sebaiknya tablet tambah darah dikonsumsi bersama dengan buah-buahan sumber vitamin C atau dalam bentuk jus buah misalnya,
dan sumber protein hewani. Perlu dihindari konsumsi tablet tambah darah bersama dengan teh dan kopi, kemudian tablet kalsium dosis tinggi, dan obat sakit mah. Setelah minum tablet tambah darah, beberapa orang dapat mengalami gejala seperti feses atau tinja yang berwarna hitam. Kemudian ada juga yang mengalami gejala mual, nyeri di daerah lambung, muntah, kadang diare atau sulit buang air besar. Tapi sebetulnya hal ini merupakan gejala yang wajar yang dapat diminimalisir dengan cara meminum tablet tambah darah dengan air putih setelah makan pada malam hari untuk ibu hamil. Dan untuk remaja putri dianjurkan pastinya lebih dulu sarapan atau makan sebelum minum tablet tambah darah. Untuk mencegah anemia, ibu hamil perlu mengonsumsi 1 tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan, minimal sebanyak 90 tablet yang dimulai sedini mungkin dan dilanjutkan sampai masa nifas. Pemberian tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan dapat menurunkan risiko anemia pada ibu hamil hingga 70% dan kekurangan zat besi hingga 57%. Pada ibu hamil yang anemia, tablet tambah darah diberikan 2 tablet setiap hari sampai kadar hemoglobinnya mencapai normal. Kemudian akan dilakukan evaluasi dari kadar hemoglobin pada trimester yang pertama yang dilakukan pemeriksaan setiap bulan. Kemudian pada trimester kedua dilakukan setiap 2 minggu, dan jika pada pemeriksaan selanjutnya kadar hemoglobin tidak berubah, maka ibu hamil akan dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di sekolah dilakukan secara blank approach, yaitu semua remaja putri diberikan tablet tambah darah sebanyak 1 tablet tanpa melihat status anemianya. Pemberian tablet tambah darah di sekolah dilakukan pada remaja putri usia 12 sampai 18 tahun yang dilakukan dengan menentukan hari minum bersama di sekolah. Pada saat libur, remaja putri dibekali dengan tablet tambah darah untuk diminum di rumah. Pemberian tablet tambah darah pada wanita usia subur di tempat kerja menggunakan tablet tambah darah yang disediakan oleh institusi atau secara mandiri. Berikut ini adalah contoh kartu suplementasi untuk ibu hamil dan remaja putri yang harus di-checklist setiap kali ibu hamil dan remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya, kita masuk pada materi tentang bubuk tabur gizi atau yang sering dikenal dengan taburia. Sudah pernah dengar tentang taburia? Apa sih taburia itu? Nah, taburia ini adalah bahan tambahan multivitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi dan tumbuh kembang balita yang berusia lebih dari 6 bulan. Beberapa manfaat taburia diantaranya untuk meningkatkan nafsu makan, mempertahankan dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah sakit, mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal, serta mencegah terjadinya anemia atau kurang darah sehingga balita lebih aktif, cerdas, dan ceria. Taburia mengandung 12 macam vitamin dan 4 macam mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh kembang balita dan mencegah terjadinya anemia atau kurang darah. 12 vitamin tersebut diantaranya adalah vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, vitamin K, folat, dan asam pantotenat. Sedangkan mineral yang terkandung pada taburia adalah yodium, seng, selenium, dan zat besi. Multivitamin dan mineral yang terkandung dalam taburia tersebut dapat meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh anak. Sasaran pemberian taburia adalah balita dengan berat badan kurang atau berat badan menurut umur di bawah -2 standar deviasi, dan diprioritaskan bagi usia 6-23 bulan. Kader membagikan taburia di posyandu setiap hari buka posyandu. Jika karena satu hal orang tua atau pengasuh tidak bisa membawa balita ke posyandu, maka keluarga sasaran bisa mengambil taburia di rumah kader. Dalam 1 bulan, sasaran mendapat taburia sebanyak 15 sachet yang diberikan kepada sasaran untuk 4 bulan. Taburia diberikan pada sasaran setiap 2 hari sekali sebanyak 1 sachet dan dihabiskan sekaligus pada saat balita makan.
Pemberian taburia dihentikan bila balita sudah memiliki berat badan yang baik. Sebagai hasil buktinya bahwa dia sudah memiliki berat badan yang baik adalah dengan melihat plotting pada KMS. Kemudian bagaimana cara pemberian taburia? Yang pertama tentunya cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian sobek sachet taburia lalu taburkan pada makanan utama. Bisa di nasi, kemudian jagung, kentang, ubi, sagu, dan lain-lain yang akan dimakan balita saat pagi atau siang atau sore. Kemudian ambil sebagian makanan tersebut untuk ditaburi dengan taburia dan berikan makanan yang sudah ditaburi taburia terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar taburia dapat dihabiskan pada saat balita tidak dapat menghabiskan makanan utamanya. Jadi makanan yang sudah dicampur taburia harus segera dimakan dan dihabiskan. Taburia ini sebaiknya tidak dicampur dengan makanan yang berair, misalnya sayuran yang berkuah atau di minuman, air, teh, atau susu, karena akan merubah warna makanan dan dikhawatirkan sasaran tidak dapat menghabiskan. Taburia juga tidak boleh dicampur dengan makanan yang panas karena akan menimbulkan rasa dan bau yang kurang enak. Pada saat mengonsumsi taburia, ada kemungkinan feses atau tinja berwarna hitam yang disebabkan karena adanya zat besi dalam taburia. Jadi hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena tidak membahayakan kesehatan. Selain itu, ada kemungkinan terjadi susah buang air besar. Dan hal ini juga bisa diatasi dengan memberi air minum yang lebih banyak. Apabila terjadi diare atau gangguan kesehatan lainnya, maka dianjurkan dirujuk ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Taburia dinyatakan rusak apabila bungkusnya berlubang atau sobek, berubah warna, atau isinya menggumpal. Bila ditemukan taburia rusak, maka ibu harus segera melaporkan kepada petugas kesehatan dan jangan diberikan kepada balitanya. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada ibu untuk menjadi perhatian terkait cara menyimpan taburia di rumah. Taburia perlu disimpan dalam wadah yang tertutup seperti kotak atau toples yang bersih, kering, tidak lembab, dan aman dari serangga, tikus, kecoa, dan sebagainya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hindari terkena paparan sinar matahari secara langsung. Jangan lupa untuk selalu mengingatkan ibu untuk memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Baik, kita masuk kepada bagian kesimpulan dari materi kali ini. Yang pertama, makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita diberikan sebagai tambahan kekurangan asupan gizi sehari-hari. Yang kedua, vitamin A biru diberikan kepada anak 6-11 bulan dan vitamin A merah diberikan kepada anak 12-59 bulan pada bulan Februari dan Agustus. Tablet tambah darah untuk ibu hamil diberikan 1 tablet setiap hari selama kehamilan minimal sebanyak 90 tablet. Dimulai sedini mungkin dan dilanjutkan sampai masa nifas. Yang terakhir, taburia diberikan pada balita dengan berat badan kurang dari -2 standar deviasi yang diprioritaskan bagi anak usia 6-23 bulan atau baduta sebanyak 60 saset selama 4 bulan. Demikian materi kita tentang suplementasi gizi kali ini. Apabila teman-teman masih membutuhkan hal-hal yang perlu dipelajari tentang suplementasi gizi, silakan teman-teman melihat di box referensi. Ada banyak pedoman-pedoman yang terkait dengan suplementasi gizi yang bisa menjadi bahan tambahan pembelajaran. Dan setelah ini, silakan juga dilihat pada box penugasan, di mana di sana teman-teman nanti bisa menemukan soal-soal untuk studi kasus yang bisa dikerjakan terkait dengan suplementasi gizi. Semoga apa yang telah saya sampaikan kali ini dapat menjadi bekal teman-teman semua dalam pelayanan kesehatan di lapangan nantinya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa selalu tetap semangat. Sampai ketemu di materi berikutnya.